Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Family Mama Anggi. Untuk kali ini saya mau share resep roti sosis yang super lembut versi ekonomis dan tanpa ulen. Meskipun tanpa diulen lama-lama, ini rotinya sangat lembut banget dan enak banget. Resep ini sangat cocok untuk teman yang ingin menikmati roti yang bertekstur lembut dan malas ulen. Tanpa lama-lama, yuk kita kepoin cara pembuatannya. Tapi sebelum kita mulai, tolong teman like ya video saya ini, like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahan roti sebagai berikut, yaitu ini 250 gram tepung protein tinggi, ini protein sedang 50 gram, susu UHT nya 140 ml, gula pasirnya 4 sendok makan, raginya 1 sendok teh, 1 butir telur ya, bisa juga pakai kuning telur aja bisa, sejumput garam. Itu adalah bahan-bahan roti. Kalau ini adalah bahan toppingnya, keju parut ya secukupnya, daun seledri, mayones, saus sambal, sosis ya, susu UHT 1 sendok makan, dan kuning telur. Kuning telurnya 1 butir. Itu adalah khusus untuk topping ya. Ini untuk olesan roti sosisnya nanti. Untuk bahan basahnya, kita campurkan dulu gula pasir 1 sendok makan ya ke dalam susu UHT yang tadi. Kemudian kita masukkan, bisa putih telur, bisa 1 butir, bisa kuning telurnya aja ya. Saya coba kuning telurnya aja deh, biar hasilnya lembut. Terus kita masukkan ragi ke dalam ini. Terus kita aduk-aduk ya, aduk sampai larut. Ini adalah adonan basahnya. Adonan basahnya seperti ini. Terus kita diamkan dulu sebentar ya, menunggu raginya aktif. Kemudian kita beralih ke bahan keringnya. Bahan kering yaitu dimasukkan protein sedangnya yang 50 gram tadi ya, ini bahan kering. Kemudian garam, sejumput garam tadi kita masukkan. Dan kita aduk-aduk. Kita campur rata seperti itu. Setelah raginya aktif, kita campurkan ke dalam bahan kering tadi ya, susu tadi. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita aduk dulu. Terus kita aduk sampai rata. Jadi kita ulenin lagi. Kemudian kita tuangkan lagi air susu tadi yang telah dicampur susu tadi ya. Kuning telur, gula pasir, ragi, aduk terus sampai rata. Terus aduk. Itu. Nah, ini air yang terakhir. Aduk lagi. Ini kita coba adonan ini tanpa diulen ya, adonannya tanpa diulen. Kita diamkan, kita istirahatkan adonannya. Ini kita masukkan margarin yang sudah dicairkan, yang 45 gram. Bisa juga 45 gram, bisa juga 30 gram ya, tergantung. Kalau kelembekan tinggal tambah tepung.
Nah, ini kita aduk-aduk terus ya. Setelah margarinnya dicampur, aduk-aduk terus pakai spatula. Begini saja ngaduknya, nggak usah diulen terlalu lama. Kalau udah tercampur gini, kita tinggal mendiamkan saja. Mendiamkan sekitar kira-kira bisa 1 jam, bisa 40 menit. Nah, sekarang kita diamkan, kita tutup dengan serbet, bisa juga dengan plastik ya. Ini sudah kita diamkan hampir 45 menit ya. Ini hasilnya sudah mengembang. Alhamdulillah, kita kempeskan. Terus kita bagi-bagi ya. Kita mulai bagi-bagi sekitar 40 gram. Coba kita bagi ya, bagi 2 dulu. Ini kita timbang nanti beratnya masing-masing 40 gram. Karena saya memakai cup yang kecil. Ini hasilnya roti yang udah kita bagi-bagi 40 gram jadinya 14 potong. Kita rounding ya, bulat-bulatkan seperti itu. Terus kita rounding kayak ya, seperti ini, bulat ya, seperti itu. Ini udah saya bulatkan ya, sekitar 14 potong, 14 buah. Ini saya punya cup untuk cetakan roti sosis yang akan panggang ya. Itu kita masukkan ke sini. Kita tekan-tekan ya. Isi seperti itu, tekan-tekan sampai penuh. Begitu pula ini, semuanya kita isi dalam cetakan aluminium foil namanya. Kita isi dulu semuanya ya. Sekarang kita olesin dengan kuning telur ya, biar warnanya cantik. Ini udah kita diamkan selama 10 menit ya, mengembang sedikit. Kita diamkan lagi seperti itu. Oleskan kuning telur. Kemudian kita letakkan sosis di tengah ini sambil kita tekan-tekan ya. Letakkan sosis seperti ini, tekan-tekan ya, tekan-tekan sampai semuanya kita isi sosis semua. Kemudian kita olesi ya, kita taburkan dengan saus sambal. Ini yang terakhir, ini kita olesin dengan, kita taburin dengan saus sambal ya. Kemudian kita taburin dengan mayones. Kemudian yang terakhir kita taburin dengan daun seledri. Kalau nggak punya oregano ya, daun seledri bisa menjadi alternatif lain biar warnanya cantik. Kemudian kita taburi dengan keju ya, keju yang sudah diparut. Oh, mantap ya, nambah gurih cita rasa roti sosis kita. Seperti ini, taburin satu persatu. Nah, jadi seperti ini ya. Kita panggang ya di suhu 180
180 derajat. Saya pakai oven tangkring saja ya, dengan lama 18 menit, 10 atau 15 menit maaf. Ini teman-teman, hasilnya sudah jadi roti sosisnya. Tuh, seperti ini, campuran dengan saus, mayones, pakai keju, sudah dipanggang selama 15 menit. Hasilnya ngembang soalnya. Teman-teman, hasilnya kita buka ya, masih panas sekali nih. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nih hasilnya ya, tuh ngembang tinggi. Saya coba ya. Mantap. Suapan pertama. Enak teman-teman, campuran roti dengan sosis yang sudah matang seperti ini. Wow, enak betul. Gigitan yang ketiga. Rotinya bagus hasilnya ya, berserat. Cukup sekian dulu teman-teman video kali ini, yaitu roti sosis lembut dan enak banget, recommended bagi yang mau dijual kembali bisa ya. Roti sosis lembut pakai keju, mantap. Apabila suka ya, silakan like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Terima kasih. Kita simpan di plastik mika ya, kita bungkus satu sebesar ini, jadinya 2. Nih jadinya 2 seperti ini. Jadi sisanya tinggal 8. 6 buahnya sudah pada dimakan. Enak. Anak saya suka nih. Wow, enak ya. Makan sosis. Wow, enak ya. Enak Rehan. Wow, habis ya sosisnya ya.